Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Aretila, bisa dipanggil Fadil, dengan NIM 13020020141. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu substansi ilmu di dunia ilmu komputer yang berkaitan dengan pemrograman bahasa atau pemrosesan bahasa yang biasa disebut juga dengan Natural Language Processing. Nah, jenis dari Natural Language Processing ini lumayan banyak. Jenis aplikasinya itu lumayan banyak seperti Siri, Alexa, dan sebagainya. Tapi yang hari ini akan saya bahas tentang Google Assistant. Google Assistant, yang dimana itu sebuah aplikasi yang dimana dapat mengubah kehidupan seseorang dengan bermodalkan suara. Yang dimana Google Assistant ini dapat menjadi tangan kanan atau asisten kita dalam sehari-hari. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Google Assistant, kita harus mempelajari dulu sedikit atau mengetahui sedikit saja tentang apa itu NLP. Oke, NLP atau pemrograman proses bahasa alami adalah subbidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan pembelajaran mesin yang memungkinkan komputer memahami dan berkomunikasi dengan bahasa manusia. Nah, di mana NLP ini sama halnya seperti kita berbicara dengan seseorang, tetapi diproses oleh komputer agar bisa dikompil dan bisa menghasilkan menghasilkan apa yang seperti kita bicarakan berdua, seperti itu. Yang dimana menggunakan NLP ini bisa membantu kehidupan kita juga dalam sehari-hari. Selanjutnya, next kita membahas tentang apa itu Google Assistant. Adalah sebuah asisten virtual didukung oleh kecerdasan buatan yang dimana dikembangkan oleh Google seperti namanya Google Assistant yang tersedia di berbagai macam perangkat seluler dan perangkat rumah pintar yang dirancang untuk berinteraksi melalui suara, mengirim pesan, memutar musik, dan mengatur pengingat serta lain-lain. Nah, sejarahnya Google Assistant ini pertama kali diluncurkan di Google I/O sebagai bagian dari Google Allo, yaitu pada tahun 2016. Kemudian tersedia juga di perangkat Google Android dan Google Home itu pada saat tahun 2017. Dan 2018 mulailah terintegrasi di smartphone, speaker pintar, TV, mobil dengan Android Auto. Nah, untuk sekarang 2024 Google Assistant ini bisa dibilang memiliki perubahan atau upgrade yang sangat signifikan, apalagi seperti kemarin pada saat launchingnya Samsung S24 Ultra itu ada salah satu fitur yang menurut saya cukup wah, bisa gitu ada perkembangan AI sekarang itu, yaitu yang namanya Circle to Search. Tapi dia bukan berkaitan dengan tidak berkaitan dengan NLP setahu saya, karena dia kayak di lingkar-lingkar gitu. Yang kurang lebih sama lah sama Google Assistant seperti biasa, cuma ada sedikit penambahan fitur saja. Next, kita gimana cara kerja dari Google Assistant ini. Pertama, Google Assistant akan menerima proses perintah melalui NLP. Jadi, ketika kita pencet di bagian bawah handphone sini, itu akan muncul seperti perangkat Google, yang dimana nanti melalui suara akan diproses melalui NLP untuk menghasilkan apa yang user minta. Kemudian ada juga dalam AI dan machine learning, yang dimana digunakan untuk mengerti konteks dan kebiasaan pengguna. Terus ada akses data, mengambil informasi dari Google Search, Calendar, dan Maps. Jadi semua apa yang dibicarakan oleh user bisa diketahui oleh Google Assistant dengan mudah karena adanya pengambilan informasi atau akses data dari Google Search, Calendar, dan Maps kita. Selanjutnya ada beberapa fitur utama dari Google Assistant seperti voice control, mengontrol suara untuk perangkat, Google Action, akses layanan pihak ketiga melalui asisten, integration with smart device yang dimana kontrol perangkat rumah pintar, dan routines, perintah otomatis untuk tugas-tugas harian. Dan di antara keempat fitur utama ini yang sering saya pakai itu voice control dan routines. Sebagai mahasiswa yang cukup padat juga waktunya, routines dari Google Assistant ini cukup membantu, bisa mengingatkan saya tentang apapun yang akan saya kerjakan selanjutnya. Next, perangkat Google Assistant itu lumayan banyak ya kalau kita mau. Next, ada perangkat Google Assistant. Nah, membahas perangkat Google Assistant ini sebenarnya lumayan banyak yang dipakai oleh Google Assistant untuk mengembangkan Google Assistant ini lebih jauh. Seperti contohnya dari smartphone, itu ada di Android dan iOS. Selain iOS mempunyai Siri,
iOS juga Google juga masuk ke Google ke iOS atau produk Apple, bukan untuk bersaing setahu saya sih, tapi untuk istilahnya kayak sedikit memperkenalkan tentang apa itu Google Assistant kepada user Apple. Kemudian di Android itu seperti di HP Xiaomi, Samsung seperti kemarin, dan juga ada di Google Pixel. Kemudian ada smart speaker yaitu Google Home dan Desktop. Setahu saya kalau speaker sekarang ini baru ada beberapa updatean lagi, ternyata selain Google Home dan Desktop ada di beberapa speaker seperti kalau nggak salah JBL atau apa gitu seingat saya. Terus ada wearables yang dimana jam tangan dengan Wear OS. Dan Wear OS ini setahu saya ada di Samsung, ada di beberapa produk Huawei dan sebagainya. Terus ada otomotif, mobil dan sistem Android Auto, Smart TV yang mendukung Google Assistant. Sekarang hampir semua TV itu pasti menggunakan Google Assistant karena sudah terintegrasi dengan bukan terintegrasi, maksudnya dia sudah menggunakan sistem TV Android. Selanjutnya ada keunggulan. Nah, Google Assistant ini memiliki banyak keunggulan. Salah tiganya yaitu ada personalisasi, mempelajari kebiasaan pengguna, multibahasa mendukung banyak bahasa, serta interaksi kontekstual, memahami percakapan yang kompleks. Jadi meskipun kita berbicara yang cukup kompleks kepada Google Assistant ini, dia bisa mengerti dengan mudah apa yang kita bicarakan. Jadi outputnya pun akan jadi lebih kompleks dan bagus. Oke. Nah, dibalik kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah batasan dalam privasi user. Yes, karena tadi akses data kita diambil, otomatis privasi kita tuh agak sedikit berkurang. Apalagi Google Assistant, Calendar dan juga Maps kita tuh diambil. Terus terkadang salah interpretasi perintah. Nah, biasanya tuh kalau kita bicara melalui Google Assistant, kita itu biasa salah dalam interpretasi perintah sehingga ada sedikit miskomunikasi antara kita dan Google Assistant. Jadi hasilnya pun juga tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian bergantung pada internet stabil, yes. Google Assistant itu bergantung pada internet stabil, karena kalau tidak stabil pasti hasilnya juga bakalan ngaco. So, kesimpulannya adalah Google Assistant adalah alat atau AI yang kuat untuk membantu kegiatan sehari-hari kita, yang dimana asisten ini akan terus berkembang dan integrasi lebih luas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.